لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام أجمعين، وثم إلى حضرة جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلى الصحابة أجمعين، وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمقربين والروحانيين والكاتبين والسيدنا محمد جبريل وميكائيل الأسود وعيسى ومحمد عليه السلام، وإلى حضرة جميع أولياء الله من ولي وولية الله وأشهد إلى مغاربها لمنها وبحرها وجميع أولياء تسعة قدس الله سرهم، وخصوص حضرة سلطان الأولياء الحي سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني صاحب الكرامة والإجازة قدس الله سره إلى حضرة الشيخ الكندري والشيخ بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة الشيخ الإمام عليه السلام أجمعين، ثم إلى والدينا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعائلنا وأحمدنا وجميع أستاذنا وأستاذنا ولجامع جامعاتنا ولجامع زوجنا وزوجنا وأمنا وأخواتنا وذريتنا وإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والجنان، ولمن حضر في هذا المجلس وعلينا وعلى أجمعين، وإلى حضرة شيخ ومربي شيخ والنوال محمد الغزالي البنجري، وإلى حضرة شيخ محمد شنار البنجري، وإلى حضرة شيخ محمد شنار البنجري، وإلى حضرة شيخ ومربي شيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المدني، وإلى حضرة الحبيب حامد بن عباس وهاشم البصري، إلى حضرة والدنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع الحقوق علينا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terus jamaah maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai dan kita sayangi zuriat Rasulullah yang berhadir pada kesempatan kali ini, yaitu Al-Habib Ahmad Assegaf yang jauh-jauh sidin datang dari desa Warukin, pakai kendaraan berangin-angin sidin. Hakun sudi berhadir di majelis kita ini yang mungkin kita kebanyakannya masih parak-parak aja, masih dekat-dekat sini aja,
maka malulah kita, supanlah kita dengan zuriat Rasulullah yang mau berhadir jauh-jauh dari Warokin untuk menghadiri majelis Rasulullah, majelis salawat, majelis taklim yang insya Allah akan selalu mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan, mendatangkan rahmat, mendatangkan ampunan, dan dimatikan kita seberataan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim Nurul Anwar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan ini momennya pas masih dari pergantian tahun, jadi masih banyak jamaah yang berlibur membawa keluarganya, ada yang di perjalanan balik dari Banjarmasin, juga yang masih di sana karena besok ada yang sudah mulai turun sekolah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan majelis taklim kita yang tujuan kita sabarataan adalah menuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang insya Allah ulun sebagai wasilah saja, karena ilmu ini pun ulun dapatkan dari guru-guru ulun yang ada di Martapura, guru-guru ulun yang ada di Mesir, guru-guru ulun dari kalangan para habaib. Jadi yang disampaikan bukan ilmu asal-asalan atau ilmu karang-karangan berata, tapi ada pertanggungjawabannya, karena ilmu yang ulun dapat semuanya tersebut bersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang ini ulun menyampaikan apabila kada pakai kitab, karena bisa layau. Ini yang ada berkitab nih camuh mana-mana kan, kecuali bujur di konsep dari awal catatan. Lain ulang di catatan ngarannya. Kalau berkitabnya lebih ini lagi, lebih mantap. Alhamdulillah tadi malam atas izin Allah habis Isya ulun guring. Saya tahu kabar tahun baru. Tapi yang anehnya, aneh bin ajaib, jam 00 lewat 00 tiba-tiba mata ulun nyarak, terbangun, langsung terbangun. Yang menggerak ke dada, bunyi apa ke dada, biasanya lain jam saya itu jam ulun bangun. Tiba-tiba bangun, pas malah jam 00 lewat 00. Alhamdulillah. Sebelumnya itu memang ulun ada memposting di status WA untuk membaca zikir ketika perpindahan tahun tersebut. Apa zikirnya? Yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibaca. Ternyata itu yang disuruh. Melihat HP, pas dibuka, oh, zikir yang disuruh membaca. Sempat membaca karena sedikit aja yang dibaca. Pahalanya 1 kali membaca zikir ketika manusia dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai, dalam keadaan kada ingat, dalam keadaan banyak di seluruh belahan dunia bermaksiat, mabok, zina, dan yang lain sebagainya. Saat itu kita ingat lawan Allah dan Rasulullah, maka pahalanya 1 juta kali lipat. Imbah tonton membaca, guring ya, Bro. Pas jam 3:30, nyari terbangun.
Setelah ulun perhatikan, dari ulun bangun jam 00 itu tadi, hanya sekitar 10 menit untuk wilayah Tabalong ya. Ulun kada membuka di lain, hanya untuk wilayah Tabalong yang ulun dengar di kamar, sekitar kurang lebih 10 menit aja. Ya, dilelawasakan seperempat jam aja. Bunyi mercon tuk 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 itu pun kada racap, kada, masih ada jeda-jeda. Maksudnya berarti sudah mulai berkurang. Tiap tahun berkurang. Hal-hal yang hura-hura seperti itu. Ulun lihat di Taman Tanjung habis maghrib sunyi, apa kada sunyi? Orang lagi mau ulah nang tamannya lagi direhab. Lihati pulang di sebelah sini ya kayak itu aja. Jadi kada kayak nang dulu-dulu lagi. Sudah banyak yang paham. Alhamdulillah, mudah-mudahan kota Tanjung Tabalong kita diberikan keberkahan, diberikan limpahan rahmat, diampuni segala dosa-dosa seluruh penduduknya, baik lahir maupun batin, dari yang kecil sampai yang paling besar, dan menjadi kesenangan baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Majelis-majelis taklim pun sudah banyak berkembang, bermunculan di Tabalong. Alhamdulillah benar. Jangan dibedakan. Bila ada majelis taklim, jangan dibedakan. Aku murid sini, aku murid sini. Tidak boleh. Seorang guru, seorang tuan guru, seorang alim yang kayak apapun, pastinya banyak memiliki guru juga. Bila kada banyak memiliki guru, kada kawalimnya. Dalam satu pelajaran ilmu fikih saja, ini banyak gurunya, banyak, kada seikung. Fikih aja tuh. Belum lagi kena hadisnya, belum lagi tafsirnya, belum tauhidnya, banyak guru-guru. Kada kegampangan. Nah, jadi silakan pian atur waktu masing-masing. Misalkan wadah Abah Guru Danau, silakan hadir ke sana. Wadah Guru Bahid, silakan. Kemudian majelis taklim Habib Hasan Al-Idrus, silakan hadir. Kemudian Guru Dayat di Tanta, silakan. Hendak ke sini, silakan. Dimanapun, atur waktu pian. Jangan sampai kita terlalu banyak kosong, apalagi terlena dengan masalah dunia. Setumat aja kita hadir di majelis taklim, setumat aja. Setumat jangan dilawas kada. Yang setumat ini memberi bekas yang luar biasa di sisi Allah. Allah banggakan kita semua. Nah, ini ulun ada membawa sebenarnya banyak aja, tapi yang menurut isyarat 2 buting ini yang hendak ulun ijazahkan lawan buhan pian. Amalan sholawat. Nanti yang lain insya Allah menyusul sholawatnya. 2 buting ini aja yang dapat isyaratnya. Yang pertama yaitu sholawat Nuril Anwar. Ini sholawat paten Majelis Nurul Anwar, baik yang di Kambitin, di rumah maupun yang di sini. Dan ulun pun dalam sehari semalam itu pada pernah ketinggalan membaca sholawat Nuril Anwar. Hendak turun dari rumah, hendak membawa jamaah umrah, hendak kemanapun, jamaah ziarah kemanapun, pasti ini ulun bagi terus. Sholawat Nuril Anwar ini sudah ulun rasakan, ulun alami, khasiat-khasiatnya itu luar biasa. Jadi sebelum memulai pengajian ini, sedikit ulun mengijazahkan sholawat Nuril Anwar. Ini asal usulnya kepunyaan atau milik Syekh Sayyid Ahmad Al-Badawi, salah satu daripada Qutbul Arba'ah. Qutbul Arba'ah itu wali kutub nang 4. Salah satunya Sidin Syekh Ahmad Al-Badawi. Namanya di wadah perkampungan Sidin itu bukan Nuril Anwar, tapi Badawi Sugro. Sholawat Badawi Sugro, karena menyesuaikan dengan nama yang ampunnya. Kenapa dinamakan sholawat Nuril Anwar di sini? Supaya kita pinanduk, karena bacaannya ada tamasuk Nuril Anwar. Allahumma sholli ala Nuril Anwar. Lalu supaya kita nyaman mengingat, lalu disambat sholawat Nuril Anwar. Dan ini ulun dapatkan ijazah ini
Yang pertama dari ayah anda ulun sendiri yang beliau mengambil dari guru-guru sidin sebelumnya, kemudian dari Al-Habib Yahya Maulad Dawilah yang kemarin kita di mana itu? Mana ngarannya itu? Pelambon. Nah, Pelambon. Itu berataan salawat dari Bani Alawi diijazahkan sidin, sabarataan ke jamaah dan wabil khusus waktu wapandiran secara bisik-bisik lawan sidin diijazahkan. Ikuti ulun seberataan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila hadrati Syekh Ahmad Al-Badawi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد ni'amillah wa ifdalih. Ulun ijazahkan salawat Nuril Anwar atau salawat Badawi Sugra ini lawan buhan pian sabaratan. Silahkan jawab qabil tu ijazah atau ulun terima. Cukup seperti itu. Satunya lagi adalah salawat Qamaril Wujud. Yang mana salawat Qamaril Wujud ini asal usulnya dari As-Sayyid Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segab Gresik. Nih, satu pam dengan beliau. Gitu ya. Ini ulun dapatkan dari Habib Alwi As-Segab Pasuruan yang kemarin datang ke majelis di Kambitin. Beliau ijazahkan dan mendapatkan izin untuk mengijazahkan kepada jamaah siapapun yang ulun kehendaki. Bacaan salawat Qamaril Wujud ini dibaca setelah salat subuh dan salat maghrib sebanyak 10 kali aja, kada banyak. Insya Allah dikabulkan segala hajat dan keperluan dan dapat menjadi obat segala macam penyakit apabila dibaca pada segelas air kemudian diminum, insya Allah akan menjadi obat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Qamaril Wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaum wa fil yaumil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ulun ijazahkan salawat Qamaril Wujud ini kepada buhan pian seberataan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kena di fotokopi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Kitab yang pertama kita pelajari adalah kitab adab. Kemarin kita membahas masalah adab dalam menghadiri majelis taklim. Yang berikutnya adalah nomor 10.
yaitu tidak menjawab masalah jika tidak ditanya. Jadi berdiam aja, jangan banyak pandir, jangan kisah apa syaratnya. Nah, itu maksudnya. Bukan berarti yang memimpin ini takut untuk ditanya atau takut untuk didebat, tidak, tapi menjaga adab dalam majelis ilmu. Yang ditakunakan sesuatu yang wujud-wujud tidak diketahui. Bila tidak ditanya pun jangan dijawab. Ibaratnya itu balalantih berdahulu tanpa restu, tanpa izin oleh sang guru. Jadi harus dijaga adab sopan santun kita. Ada asal-asalan. Yang ke-11, memperbanyak niat yang baik tatkala akan menghadiri majelis taklim. Banyaki niat yang baik-baik. Karena ketika kita turun dari rumah sampai balik itu diaminkan apa yang kita kehendaki oleh malaikat. Diaminkan terus, diaminkan. Ini kayak bukan pian dudukan nih, nah. Sambil mendengarkan, sambil berdoa dalam hati. Apa yang pian kehendaki, malaikat mengaminkan terus, diaminkan seberapa. Ribuan malaikat yang ikut hadir bersama orang-orang yang selalu hadir di majelis ini. 12. Jika ruang majelis sempit, maka dianjurkan untuk merapatkan posisi duduknya. Jadi pas saja seperti yang sudah diarahkan sebelum kita mulai tadi untuk merapat ke depan. Kalau duduk yang bersandar di dinding-dinding tawing itu kebiasaan orang Bahari. Biasanya ceramah nang imbah maghrib itu duduk sandar santai. Sembahyang maghribnya 3-4 sap nang mendengarkan ceramah tuan gurunya paling bahasa puluh balik, paling banyak 15 tuh kan ngeranggang aja di tengah ini kosong. Jadi nang berceramah nih gini nggak tapi semangat juga. Dibawa apa ngarannya belelucuk. Ini presiden mendengarkan. Nah, jadi beda. Kalau majelis taklim itu kita merapat dan menghadap ke depan semua. Menghadap ke arah orang yang memimpin majelis tersebut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum." Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah kamu sekalian dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian. Ini maksudnya supaya orang lain kawak ada mendapat tempat. Jangan sampai kada memberiakan orang lain itu duduk di sampingnya. Itu yang dimaksud dengan tafassahu fil majalis. Berlapang-lapang dalam majelis, bukan berarti berlapang-lapang dalam majelis itu asing-asingnya mengosongkan tempat, ada. Yang tadi tuh mengosongkan tempat ngarannya. Nah, kalau beparat yang seperti ini semakin rapat semakin baik. Kemudian ada yang datang diberikan izin untuk duduk di samping, bukan menolak inyam atau menyuruh ke tempat yang lain, kada diberikan. Sini berabut. Nanti ada hadis yang menyatakan bahwasanya salah satu daripada sahabat Nabi itu yang mengizinkan sahabat yang lain untuk duduk di sampingnya dikarenakan terlambat datang sedikit aja, tapi luar biasa akhlaknya. Dan kisah ini pas benar nih, merupakan akhlak daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid
Waqad atafa bihi ashabu id aqbala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fawaqafa fasallama thumma nazara majlisan yushbihuhu fanazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wujuhi ashabi ayyuhum yuwassi'u lahu fakana Abu Bakrin radhiyallahu anhu jalisan an yamini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatazahzaha lahu an majlisihi wa qala ha huna ya Abul Hasan fajalasa baina an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina Abi Bakr qala Anas fara'ayna as-surur fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma aqbala ala Abi Bakr faqala ya Abu Bakr innama ya'rifu al-fadl li ahli al-fadl dzul fadl rawahu Ibnu al-Arabi fi mu'jamih. Dari sahabat Anas bin Malik, dia berkata, suatu hari tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid dan para sahabat melingkari sidin, pas nang kayak buan pian ini, melingkari untuk mempelajari suatu disiplin ilmu. Kemudian datanglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, datang situ. Dia berdiri seraya mengucapkan salam dari arah pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian dia mencari tempat yang kosong. Sayyidina Ali mencari tempat yang kosong. Maka Rasulullah memandang kepada wajah-wajah para sahabat. Pandangi sidin. Sampai nang dihiga-higa sidin, pandangi sidin gitu. Memandang aja sidin. Dengan tujuan ingin mengetahui siapa aja Rasulullah di antara sahabat ini yang akan memberikan tempat duduk untuk Sayyidina Ali. Dan saat itu Sayyidina Abu Bakar lah yang duduk persis di sebelah kanan Rasulullah, posisinya pas seperti dengan Habib Muhammad ini. Maka Sayyidina Abu Bakar pun bergeser dari tempat duduknya, dari posisi nang kayak ini, bergeser sidin ke sebelah sana, mempersilahkan, berkata Sayyidina Abu Bakar, wahai Abul Hasan, wahai abahnya Hasan, duduklah di sini nih. Duduk di sini, di tengah-tengah antara Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, di tengah-tengah. Abu Bakar bakalah bergeser ke sana. Maka duduklah Sayyidina Ali bin Abi Thalib di antara sini. Dan sahabat Anas bin Malik berkata, kami telah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang benar sidin. Himung sidin melihat akhlak Sayyidina Abu Bakar nih. Himung benar. Dan berkata, wahai Abu Bakar, ya Abu Bakar, sesungguhnya innama ya'riful fadla li ahli al-fadl, yang mengetahui keutamaan, orang yang memiliki keutamaan adalah orang yang memiliki keutamaan. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Akhlaknya nih ya Rasulullah, lihat dalam bahasa anunya tenang. Lihat ini, Sayyidina Abu Bakar akhlaknya luar biasa. Padahal sidin sudah di samping Rasulullah, apalagi nyaman benar sudah. Bergeser sini, memberikan tempat duduk kepada Sayyidina Ali yang hanyar datang. Nah, akhlak sidin luar biasa. Subhanallah. Jadi kalau ada jamaah yang lahir datang, kadang mendapatkan tempat duduk alias hibah, sudah persilakan. Kalau perlu berdiri, sini, tata ulun. Nah, itu sudah hadir di majelis taklim, kemudian berlapang-lapang dalam majelis, dapat pahala terus kok. Mempersilahkan orang dihiganya pulang. Rasulullah ketika kita hadir di majelis saat ini nih, ada yang seperti itu, Rasulullah pun akan senang melihat di antara umatnya meniru akhlaknya sahabat terkasihnya Abu Bakar Siddiq. Himung benar Rasulullah. Langsung sidin mengucapkan, ini orang yang paling utama sudah, yang paling utama yang memiliki keutamaan. Dan yang terakhir dari kitab adab, tidak menahan diri untuk tetap duduk di majelis jika dirinya ingin ke kamar mandi. Pian nih, ada anak kebelet hendak makamih misalkan, silakan keluar, tapi ada adabnya. Berdiri
Ibaratnya itu menghadangi sang guru ini cangang, melihat situ, mohon maaf, tapi kan rusaknya berpandir berucap, itu aja paham, ya sudah, itu situ. Nah, jadi langsung dipersilahkan. Tapi kalau berdiri langsung keluar, lalu banyak yang salah paham. Baik jamaah yang salah paham atau gurunya sendiri yang salah paham, dikira berdiri keluar langsung bulik, atau dikira kada katuju mendengar apa yang disampaikan oleh sang guru ini, lalu salah paham jadinya. Inya sendiri yang kurang memiliki adab seperti itu. Kalau hendak kebelet keluar ke WC, paham dah? Oh silahkan. Berarti bakal kembali, tadinya langsung nyur keluar. Jadi ada aturan adabnya. Karena menahan kencing atau air besar itu kada baik, penyakit kena, penyakit bagi kesehatan tubuh. Dan yang lebih utama adalah yang sudah disampaikan tadi, keluar dari majelis menuju kamar mandi itu dengan sopan, berizin, kemudian berbulik pulang ke majelis. Jangan imbah beizin keluar, makan pentol di luar. Ya Allah ya Rasulullah. Kan mau balik lagi, santai lagi duduk sambil berokok sampai tutup. Bukan salah orang yang berjualan, kada. Ini mahadang ya, kitanya yang dalam majelis ini yang kada beradab jadinya. Si dia silakan berjualan, silakan, kada mengganggu orang mencari rezeki, kada. Wallahu taala a'lam bissawab untuk kitab adab. Kita lanjutkan kitab Taqriratus Sadidah fikihnya. Kemarin kita membahas masalah siwak. Masih banyak lagi siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Kemarin pembahasan masalah fawaidus siwak. Faedah-faedah daripada bersiwak. Jadi sebelum menyampaikan dulu bersiwak dulu. Kenal pahalanya ini. Yang selanjutnya adalah ahkamus siwak khamsatun. Hukum-hukum dalam bersiwak itu ada 5. Yang pertama wajibun, wajib. Kenapa jadi wajib bersiwak? Idza tawaqqafat alaihi izalatu najasah wa izalatu rihin karihatin li salatil jum'ah wa idza nadharahu. Kenapa jadi wajib? Yang membuat hukum siwak itu wajib dikarenakan inya sudah ketergantungan. Ketergantungan nang kaya apa? Tawaqqafat alaihi izalatun najasah. Hanya dengan bersiwak itulah mampu untuk menghilangkan najis dan bau mulut inya. Sedangkan menggunakan yang lain kada mau ampih bau mulutnya. Hanya dengan siwak itulah yang mampu menghilangkan kotoran, menghilangkan bau mulut tersebut. Maka jatuhnya jadi kewajibnya. Wa izalatur rihin karihatin. Dan juga li salatil jum'ah, menghilangkan bau mulut nang kada dikatujui, nang dibenci bau tersebut untuk melaksanakan salat Jumat. Yang berikutnya wa idza nazarahu, jatuhnya hukum wajib dalam bersiwak apabila inya banazar. Apakah? Oh, bilanya ini kabul hajatku aku nak bersiwak. Nah, itu jatuhnya nazar jadinya, wajibnya bersiwak. Tapi jangan sampai mengalihi pian. Nazar itu jangan mengalihi pian. Aku hendak bernazar aja. Anu bersiwak tiap hari, busia kada ingat, pasam, mengalihi pian jadinya. Aku hendak bernazar hari ini selesai, kayak itu aja. Aku hendak bernazar bersiwak 3 hari, udah 3 hari aja. 3 harinya pun jangan disambat berturut-turut. Setannya ganal. Bila orang bernazarnya setannya ganal. Banyak nang kada ingat lawan nazar-nazar ini banyak. Aku aja bilanya lulus tes PNS ini hendak puasa Senin Kamis salawasan. Ya Allah ya Rasulullah,
usia ada kawat entah garing ke apa kah habis sama kan yang sunat tadi bilanya dinazarakan jadi wajib jadinya bila ada suatu nazar yang ngalih untuk membayarnya untuk melaksanakannya maka harus dinasah harus dihapus tapi bayar kafarat harus dihapus itu. Nah, itu nanti pembahasan masalah bayar kafarat nazar. Yang pasti kita membahas masalah siwak dulu. Jadi yang pasti-pasti aja bilangnya sehari itu aja, jangan ditentukan waktunya jam 8 subuh hari Sabtu tanggal sekian. Kalau kota guring ini banyak iblisnya, udah jangan disebut kayak itunya. Mau belajar sehari. Nah, jadi sehari itu apabila waktunya kapan enggak? Terserah aja lagi, bebas saja. Jangan mempersulit diri sendiri. Yang kedua, mandubun, yaitu sunat hukum bersiwak. Wa huwal aslu fihi. Nah, hukum asalnya memang sunat. Wa yata'akkadu fi mawadhi'a asyara ilaiha ba'duhum biqaulihi. Jadi, yang namanya bersiwak itu seperti yang diisyaratkan dalam sebuah syair, yusannu istiwakun kulla waqtin wa qad atat mawadi'u bitta'kidi khassal mubasyir wudu salat ma' Qur'an dukhuluhu li bait wan naum wan tiba taghayyur. Sunnat hukumnya bersiwak di setiap waktu, di setiap keadaan. Wa qad atat mawadhi' dan telah terdapat tempat-tempat yang dianjurkan bagi orang yang bersiwak tadi. Ada kabar gembira, yaitu di mana tempat-tempat yang khas untuk bersiwak. Ini hendak berwudu, tuntung berwudu, hendak melaksanakan sholat, imbah sholat, kemudian hendak berkekawanan, bersiwaknya bersama-sama temannya nih. Kemudian dukhuluhu li bait, hendak masuk dalam rumah, bersiwak pulang. Hendak guring, wan naum, wan tiba, saat inya merasakan bau mulut nang kada sedap, bersiwak juga. Wan tiba taghayyur, ada sesuatu nang berubah, baunya kada nyaman, dah bersiwak, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Makruhun, yang ketiga, hukum makruh. Tadi wajib, mandub, makruh. Lis-sha'im ba'da zawal. Wakhtar Imam An-Nawawi adam al-karahah. Makruh hukum bersiwak bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan setelah tergelincir matahari siang hari. Makruh hukumnya. Wakhtar Imam An-Nawawi adam al-karahah. Tapi beda, menurut pendapat Imam Nawawi, sidin kada memakruhkan, biasa aja, karena bagian gigi aja masih kada masuk sampai ke dalam. Yang keempat adalah khilaful aula. Yang dimaksud dengan khilaful aula ini yang lebih utama, lebih baik keluar daripada khilaf. Al-istiyaku bisiwakin ghairihi biridha. Bersiwak dengan siwak ampun orang lain. Luar biasa ini, bila sampai kawak ringan hati hendak menginjam siwak kawannya atau siwak gurunya atau siwak salah satu daripada zuriat Rasulullah, hebat ini untuk mengambil keberkahan ya. Tapi harus berizin, jangan kada berizin. Tujuannya tabarruk, tabarrukan aja mengambil berkah. Hebat nih kalau bisa seperti ini, berebut mbah disiwakakan bubuhan baik misalkan diambil, dipakai jasaninya, hebat, luar biasa untuk tabarrukan. Kenapa? Karena lidah dan air liur orang-orang yang soleh, zuriat-zuriat Rasulullah yang soleh, itu selalu dibasahi dengan zikrullah,
dan sholawat kepada baginda Nabi. Berapa ribu zikir yang dibaca Sidin, berapa puluh ribu sholawat yang dibaca lewat mulut Sidin dengan air liur Sidin itu. Nah, itu yang diambil keberkahan. Yang kelima adalah haram. Idza kana bi siwaki ghairihi biduni iznihi wa lam ya'lam ridha. Bila inya bersiwak, satu inya kada beizin. Kemudian nang ampun yang ini kada ridha. Haram jadinya bersiwak kada ridha inya. Mungkin tangana pas nang pemalar kah atau apakah atau takutan terjangkit nang covid kan sini sehari kayak ini. Jadi haram jadi hati-hati, harus perlu izin sebenarnya. Dikit lagi 2 menit kita selesai, tambah waktu 7 menit. Wallahu taala a'lam bis-shawab untuk kitab fikihnya. Yang terakhir adalah kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin di Imam Al-Hafiz Abi Zakaria Yahya Muhyiddin An-Nawawi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi umurihi min daraini amin. Halaman yang ke-8. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazati faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la aqta'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr rawahu Muslim. Dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqal kunna ma'an nabi, ketika kami beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan fi Gaza, dalam suatu peperangan, faqala inna bil Madinah, sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa laki-laki, lari jalan, beberapa orang laki-laki masirtum masira, yang tiap-tiap kamu itu melalui jalan tersebut, wala aqta'tum, atau menyeberangi wadian, sebuah lembah, illa kanu ma'akum, melainkan selalu menyertaimu, walaupun habasahumul marad, mereka dalam keadaan sakit dan akhirnya tertahan mereka tersebut untuk bisa bersama-sama. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr, melainkan menyekutu, artinya bersyarikat nih dalam masalah pahala. Ini maksud daripada hadis ini adalah di mana saja berjalan, baik dalam keadaan mendaki, kemudian menuruti, menaik, turun, kemanakah, tetap bersama mereka, tetap menyertai kamu dalam pahala, karena kesungguhan suatu niat, sedangkan mereka tertahan oleh suatu uzur yang membuat mereka kadangkala ikut bersama-sama. Sekelompok laki-laki yang ada di kota Madinah itu tadi kadangkala umpat perang bersama Rasulullah, dikarenakan garing, ada uzur, ada garing, tapi ini sudah berniat hendak umpat perang Rasulullah, maka ujar Rasulullah, Allah tetap menilai niat baiknya itu tadi, tetap dicatat sebagai orang yang ikut dalam berperang bersama Rasulullah. Walaupun niatnya tertinggal, tapi niatnya sudah bujur-bujur bulat, uzurnya karena sakit kadangkala ikut. Jadi tetap niatnya itu tadi menyertai dalam pahala berperang.
awan perang behemat nih, tang ting sampai ada nang mati syahid segala macam. Yang ini, yang satunya kedompat gara-gara garing, maka pahalanya sama dengan orang yang ikut dalam berperang. Sama halnya ada yang sudah berniat hendak ikut hadir malam ini majelis taklim misalkan, tapi dikarenakan mendadak anak garing atau bini garing hendak minta bawa ke dokter, lalu kada jadi, maka orang yang berniat dari rumah tapi kada sampai ke majelis ini dikarenakan ada sesuatu hal yang menghalanginya sampai ke sini, uzurnya bujur-bujur, maka yang berniat itu tadi walaupun kada umpat hadir di sini, pahalanya sama dengan buhan pian nak hadir di sini. Nah, itu luar biasanya masalah niat, masalah keikhlasan dalam niat. An Anas radhiyallahu anhu qala, hadis yang berikutnya, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul uzr. Sama aja ini bunyinya, tapi beda redaksi saja. Ketika kami pulang dari perang Tabuk beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya ada beberapa orang kaum, lain kaum masih lah, kaum ini sekelompok orang khalfana yang tertinggal di kota Madinah, masalakna sya'ban, maka tiadalah dia melalui sebuah dusun, sya'ban itu dusun, wala wadian atau lembah, illa wahum ma'ana, melainkan mereka beserta kami, habasahumul uzur, dikarenakan tertahan oleh sebuah uzur yang sakit itu tadi. Jadi tujuannya menguatkan bahwasanya orang nang niat tulus ikhlas tapi dalam keadaan inya kada hawa uzur syar'i, maka pahalanya sama dengan orang yang dalam keadaan berperang itu tadi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Beruntunglah orang yang memiliki hati yang bersih, beruntunglah seorang kawan, seorang teman yang memiliki hati bersih, beruntunglah bagi seorang keluarga yang memiliki hati yang bersih, beruntunglah bagi seorang saudara yang memiliki hati yang bersih, beruntunglah bagi seorang yang alim yang memiliki hati yang bersih, yang mau duduk di majelis ilmu dan yang memimpin itu adalah temannya sendiri, saudaranya sendiri, kawan kesehariannya sendiri, tetap ia mau hadir di majelis ilmu, berarti orang yang hadir tersebut adalah orang yang bersih hati. Luar biasa. Dan seorang yang lebih tua mau pulang duduk di majelis ilmu yang pemimpinnya itu adalah lebih muda daripada inya, itu orang tua yang patut dicontoh, memiliki hati yang bersih. Tersambung terus sampai keluarganya. Pancaran nur orang tersebut akan memancar kepada seluruh keluarganya, bininya, anak-anaknya, kuitannya, habis dapat bertahan. Luar biasa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tabarukan doa kira-kira. Serah apa aja. Pian aja. Bismillahirrahmanirrahim.
wafat, والذي أهديه من أجل وضرر النساء ودرهم به وتوكلت فتوبة على خيرا أجله والحرمات إنك يا رسول قريب بدعوات وقد الحاجات اللهم اغفر لوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في الدين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ورحمة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعفو من الرزق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم حتى ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين يا الله. ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. اللهم صل وسلم